Ta'dil halaman 9495 tentang mengangkat imam dalam suatu jamaah sudah bisa dilaksanakan minimal dalam jumlah 3 orang. Berdasarkan dalil itu la yahillu li thalathatin. Kalau ini dalil lama ya. Mereka mengatakan pokoknya 3 orang sudah tidak halal hidupnya di dalam bumi kecuali kalau bikin amir. Dalilnya rawahu Ahmad. Kemudian mereka mensitir ucapan Imam Asy-Syaukani yang intinya Imam Asy-Syaukani mengambil namanya mafhum aulawi. Coba para thalibul ilmi tulis mafhum aulawi. Mafhum aulawi itu makna tersirat yang intinya lebih wajib. Ya, maksudnya gini. Dalam hadis ini kan 3 orang. 3 orang saja wajib mengangkat imam. Sebenarnya ini dalam perjalanan. Nah, terus diambil mafhumnya. Berarti lebih dari 3 orang, maka itu lebih wajib mengangkat imam. Gitu. Namanya mafhum aulawi. Di sini Syekh Imam Asy-Syaukani menyebutkan hitungan jumlah orang yang lebih dari 3 dan tinggal di desa-desa, tinggal di kota-kota, mereka memerlukan menolak kezaliman di antara mereka, memisahkan pertengkaran, itu lebih wajib. Lebih wajib. Itu namanya mafhum aulawi. Sekarang kita takdil ini. Takdil ini. Lagi-lagi Jokam tidak konsisten. Dia mengambil rujukan kitab syarah karangan ulama. Mereka mangkul dari mana kitab Nailil Autor ini, ya, dan mana sanadnya. Ini pertama yang kita pertanyakan kepada mereka. Tanyakan aja, wahai saudaraku umat Jokam, ya, saudara jamaah Jokam yang di bawah meleo sampean, saya tanya, ini kitab Nailil Autor, tanyakan mana sanadnya. Mereka berguru di mana Nailil Autor ini? Nah, kan nggak sama dengan katanya harus mangkul musnad muttasil dari guru yang punya sanad muttasil. Dari mana Anda ngambil ini? Jawabannya bingung Anda pasti. Atau paling enggak, adalah pokoknya itu disimpan di pusat itu. Disimpan pusat mana itu? Pusat alam jin apa alam mana itu? Apa alam pikiran Anda sendiri? Nah, itu maka itu dipahami ya. Satu itu. Kemudian coba ini baca sedikit biodata atau siapa Imam Asy-Syaukani itu yang Anda ambil sebagai dasar penguatan bahwa harus mendirikan imam seperti yang Anda mau. Nama aslinya Muhammad bin Ali, dijuluki Badruddin, lahir di Yaman. Ini saya tulis langsung Yaman. Yaman itu mana? Yaman, negara Yaman sekarang, Arab itu. Hadramaut. Hadrami, orang-orang Hadrami itu orang-orang tuanya dari Yaman. Pada tahun 1752 Masehi, salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkemuka di Yaman. Beliau sangat dikenal keahliannya dalam banyak bidang keilmuan seperti tafsir, hadis, fikih, baik usul maupun furu'nya. Kemudian ahli tarikh. Ini semua menurut Jokam kitab karangan semua nih. Imam Asy-Syaukani berarti gembongnya kitab karangan menurut mereka. Lalu mereka ambil nih sekarang ucapannya. Terus ucapannya disalahpahami lagi. Terus bertugas mengajar di Universitas Son'a, Jamiah Son'a Yaman. Lalu diangkat sebagai qadhi, hakim agung di Qadha Akbar atau Mahkamah Kubra. Ya, kalau di sini ya Mahkamah Agung ya. Di Yaman sana pada 3 era penguasa saat itu, yaitu Imam Al-Mansur, kemudian Al-Mutawakkil, kemudian Al-Mahdi. 3 masa kepemimpinan penguasa di Yaman saat itu. Jadi ini qadhinya Imam Asy-Syaukani ini. Masya Allah. Kira-kira kalau Imam Asy-Syaukani sebagai qadhi, terus penguasanya imamnya dia adalah penguasa di Yaman, apakah benar maksudnya Imam Asy-Syaukani itu terus keamiran yang seperti Jokam? Jawabannya tidak mungkin, tidak mungkin. Apalagi salah mengartikan dia. Nah, di mana salahnya di sini? Teruskan dulu. Karya tulis beliau sangat banyak, diantaranya Nailil Autor, Syarah Muntaqal Akhbar,
kumpulan hadis-hadis bab hukum. Mereka juga paling nggak pernah buka itu, paling bukanya ini atau menukil, atau bukan Nailul Autor punya apa enggak mana kitabnya. Nah. Lalu apakah maksud Imam Asy-Syaukani mengambil mafhum aulawi dari hadis tersebut? Sama dengan yang diterangkan oleh Jokam, wajib mengangkat imam golongan dan memisahkan diri dari jamiatul muslimin seperti mereka. Jawabannya tentunya tidak, karena maksud dari Imam Asy-Syaukani seperti diterangkan dalam lafadznya ya, maknanya adalah wajibnya mengangkat imam yang berkuasa di semua wilayah, desa-desa dan perkotaan untuk menyelesaikan masalah-masalah umum, bukan hanya masalah agama, masalah-masalah umum yang terjadi di antara mereka seperti menghilangkan kezaliman dan menyelesaikan atau mendamaikan pertengkaran. Inilah lafadznya tadi, mana tadi? Ini yang lucu mereka itu, berarti mereka nggak paham bahasa Arab atau paham pura-pura nggak tahu atau sengaja disimpangkan maknanya. Coba sampan semak halaman 6 itu. Bagaimana perkataan Imam Asy-Syaukani? Wa idza syurri'a hadza li thalathatin yakununa fi falatin minal ardi aw yusafirun fasyar'iyatuhu li adatin aktsara yaskununa al-qura wal amsar. Inilah li adatin aktsara yaskununa al-qura wal amsar wa yahtajuna li daf'it tadhalum. Mereka tinggal di desa-desa, di kota-kota, dan mereka membutuhkan menolak terjadinya penganiayaan di antara mereka. Dengan adanya Amir ini bisa membersihkan kezaliman. Wa faslit takhasum, memisahkan pertengkaran. Aula wa ahra, itu hukumnya lebih wajib. Kalimatnya loh seperti ini. Mereka itu kan ngomong imam kami khusus agama, tapi ngambilnya ini. Padahal Imam Asy-Syaukani ini mengatakan imam penguasa yang semuanya dia tugasnya. Bukan hanya urusan agama saja, dia harus menyebarkan keamanan, ketentraman di masyarakat, menghukum orang-orang yang zalim, menangkap orang-orang yang tidak mau didamaikan, dan seterusnya. Maksudnya Imam Asy-Syaukani seperti itu. Ternyata mereka ambil untuk penguatan keamiran yang tersembunyi untuk sebuah golongan. Terus berikutnya halaman 7 ya. Kata-kata la yahillu tetap mereka maknai tidak halal hidupnya. Jadi walaupun dalam makalah ini tidak ditulis tidak halal hidupnya, apa ditulisnya mereka? Tidak halal tak? Nulisnya dalam maknanya itu apa? Tidak halal bagi 3 orang yang berada di permukaan bumi. Ini mereka ada yang tersimpan nih maknanya. Dibilang tidak halal itu sebenarnya tetap mereka katakan tidak halal hidupnya. Buktinya apa ya? Coba lihat rekaman-rekaman penerobos mereka yang datang dari pusat ke daerah, kemudian pendoktrin di pusat, tetap aja tidak sah, tidak halal hidupnya. Padahal yang benar apa? Tidak boleh. Dalam rangkaian hadisnya itu banyak yang artinya tidak boleh. Tidak boleh 3 orang di perjalanan, kecuali bolehnya dia harus mengangkat 1 orang sebagai imam perjalanan. Itu maknanya. Nah, mereka maknai tidak hidup, tidak halal kehidupan seseorang yang 3 orang saja nggak punya imam. Berarti haram hidupnya. Nah, anjing saja halal, manusia yang nggak punya imam haram. Imam menurut mereka imam golongan. Ini penyimpangan jauh sekali ya. Nah, supaya dipahami itu. Tayyib.